dan mendeskripsikan apa yang diarahkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan langsung ketemu apa yang diarahkan oleh Ibu Mega bisa saya jabarkan, bisa dirumuskan secara detail dan utuh. Ini masalahnya kalau ada semacam persepsi bahwa Bali itu adalah PDIP kan. Jadi kalau begitu lebih baik bikin negara bagian aja supaya jelas itu winner take all di Bali itu. Tetapi dari segi cara kita melihat terutama gubernurnya, ini dia menganggap bahwa harus ada akibat. Kalau Ibu Mega udah mengatakan atau perintah, maka dia nggak perlu lagi buat lihat keadaan di Bali yang sebetulnya plural itu. Jadi terlihat bahwa kontrol feodalisme ke gubernur Bali itu mendahului kontrol teknokratisnya, kan itu intinya tuh. Padahal Bali harus diasuh melalui manajemen lokal itu. Kan akhirnya orang lihat bahwa kalau begitu tangan PDI dapat betul ya bisa sampai ke Bali tuh. Dengan kata lain, partai lain bisa lakukan hal yang sama di wilayah yang dia kuasai kan. PKS misalnya mungkin di wilayah yang Muslim atau di partai Islam di Padang Sumatera Barat gubernurnya ada. Ya. Dia akan lakukan hal yang sama. Lalu konstituen di situ yang non Muslim akan bereaksi itu. Sama sepertinya di Bali juga. Ya Demokrat pasti akan bereaksi, kenapa kita diperintah-perintah kan. Jadi nggak ada gunanya sebetulnya pikiran-pikiran yang sentralistik semacam ini. Itu yang poin dasarnya bahwa ternyata sentralisme itu justru menyebabkan tidak dipercayanya sistem demokrasi kan. Jadi politik demokrasi nggak boleh ada sentralisme, apalagi seolah-olah menganggap bahwa semua Bali itu adalah merah, semua Sumatera Barat itu adalah orange misalnya. Itu kan nggak benar itu, sehingga nggak perlu ada yang disebut sebagai kompetisi. Langsung aja nyatakan bahwa di sini kita menang, di sana kita menang kan. Padahal kita mau ada cross cutting loyalties, ada overlapping konsensus dalam politik supaya tidak terjadi pembelahan berdasarkan partai-partai yang secara konvensional menganut semacam politik ideologi, kan itu dasarnya justru. Ya ini jadi bukan harus ya, mungkin Pak Koster ini dalam keadaan agak panik karena seperti kata Bang Pacul, kalau ibu udah ngomong ya udah itu langsung nggak perlu lagi ada tanya jawab. Dia lupa bahwa dia adalah gubernur dari bagian Indonesia. Dia bukan gubernur yang diangkat oleh PDIP, kan dia gubernur dari Bali yang juga ada Muslimnya di situ, ada yang non Soekarnois di situ kan. Tetapi keadaan itu akhirnya disingkirkan hanya untuk memberitakan secara cepat-cepat bahwa perintah Ibu Mega akan dilaksanakan. Itu bahayanya tuh. Tapi mungkin bagi PDIP ya itu kan kader kita, kader partai. Oh iya, tapi suara yang memilih Pak Koster sebagai gubernur bukan hanya dari PDIP, pasti ada partai lain di situ kan. Kan nggak identik suara gubernur itu dengan suara jumlah kader PDIP di situ kan, pasti nggak cukup. Jadi ada citizen lain, warga negara lain yang bukan kader PDIP juga memilih Koster. Sama juga Pak Jokowi. Pak Jokowi diklaim sebagai petugas partai. Ya tapi yang memilih Pak Jokowi itu bukan sekedar PDIP, karena kalau PDIP pasti nggak cukup Pak Jokowi dapat 50% plus 1. Kan itu dasarnya. Jadi soal-soal semacam ini yang mesti kita kritik sekaligus kita katakan bahwa ada yang nggak benar dalam tata kelola politik kita.